Jadi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kalian. Sore ini kami Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari unsur Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Kementerian ATR BPN Republik Indonesia akan menyampaikan hasil pengungkapan sindikat mafia tanah dan mafia properti dari kelompok yang diungkap dalam 1 minggu terakhir ini. Ada 3 laporan polisi yang kami terima terkait dengan pengungkapan kelompok mafia tanah ini, di mana korbannya adalah Ibu Jurni Hashimi Jalal, yaitu 1 rumah di Pondok Indah, kemudian 1 rumah di Pondok Pinang, Kemang, kemudian 1 rumah di Cilandak. Dari pengungkapan 3 laporan polisi ini, ada 15 tersangka yang bisa ditangkap. Masing-masing LP ada 5 tersangka. Jadi dari 3 LP ini totalnya adalah 15 tersangka. Dalam melakukan aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, ada yang bertindak selaku figur dalam pengertian yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, yang keempat adalah ada yang berperan sebagai staf PPAT, pejabat pembuat akte tanah, dan ada yang bertindak sebagai figur pemilik sertifikat tanah. Dalam menjalankan aksinya, setelah melihat ada rumah bangunan berikut tanah yang dijual, kemudian kelompok mafia tanah ini beraksi berdasarkan peran yang saya sampaikan tadi. Dalam melihat kerja kasus mafia tanah ini, kita harus membedakan 3 klaster kejadian. Yang pertama, klaster pertama adalah korban, pemilik sertifikat hak milik sekaligus bangunannya. Yang kedua adalah kelompok pelaku mafia tanah, dan yang ketiga adalah korban, pembeli yang beretikat baik.
Rekan-rekan sekalian, khusus terkait dengan saudara FK, tadi pagi tim penyidik telah melakukan penangkapan di Kemayoran karena telah ditemukan 2 alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam kelompok mafia tanah tersebut. Selanjutnya, Satgas Mafia Tanah akan terus bekerja untuk melindungi dan membela masyarakat pemilik tanah yang sah. Bapak Kapolri sudah memerintahkan agar Satgas tidak pernah ragu untuk mengungkap kasus mafia tanah, siapapun dalangnya dan siapapun backingnya. Ini sudah kita buktikan dengan mengungkap siapa pemodalnya, siapa pelaku lapangannya, kemudian siapa yang menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, untuk menindaklanjuti perintah Bapak Kapolri tersebut dan melindungi masyarakat pemilik tanah, kami sudah membuka hotline Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya yang bekerja dengan Kementerian ATR, BPN RI. Masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban dapat mengadu ke nomor handphone 0812 817 1998. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, ke depan untuk mengoptimalkan kerja Satgas Mafia Tanah, kami dan BPN sudah bersepakat untuk melibatkan tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bisa menyamakan persepsi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mafia tanah. Karena ada karakteristik yang berbeda di dalam kejahatan mafia tanah ini. Ini barangkali yang harus kita sempurnakan. Teman-teman di belakang saya sudah melihat para pelaku. Inilah kelompok-kelompok yang selama ini melakukan aksinya di wilayah DKI Jakarta. Sekaligus kami mengirimkan pesan bahwa tim ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan menuntaskan kasus mafia tanah yang terjadi di DKI Jakarta. Di depan ini adalah barang bukti sertifikat yang asli, yang palsunya mereka telah gandakan dan diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Ini berhasil disita dan diselamatkan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya